Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Saya sekarang ada di Aula Nakoi Point Center, tepatnya di Serpong, Tangerang Selatan, BSD. Hari ini saya ingin menjawab beberapa permintaan dari para netizen yang bertanya tentang history of Seven Wonders, sejarah dari Seven Wonders. Saya memegang buku ini, tadi dikasih oleh Mas Slamet. Buku ini adalah titik balik saya menjadi seperti hari ini. Buku ini gambarnya sangat menarik, sebuah pintu, the window of opportunity buat saya. Ini adalah saya di belakang dan saya harus masuk ke dalam 7 kesadaran atau 7 pintu kesadaran yang harus digapai oleh semua orang untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Buku Seven Wonders sendiri, mungkin Anda yang punya bisa berbeda-beda modelnya. Kalau Anda memiliki buku tahun 2007, maka buku inilah pertama kali diterbitkan oleh Grasindo, anak perusahaan dari Gramedia. Tapi tahun 2008 buku berikutnya ya diganti dengan cover yang baru ya. Dan ya ada 3 model yang berikutnya adalah di tahun 2010 adalah yang ini. 2010-an model Seven Wonders, dia lebih tebal, ada revisi kanan kirinya. Dan di 5 tahun terakhir Gramedia menerbitkan buku versi alam semestanya adalah The Seven Wonders. Ini juga versi terbarunya, teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat. Tentu banyak sekali ya desain dan juga isi konten yang menarik dari buku ini. Mengapa Gramedia masih menerbitkan buku yang sudah lebih dari 15 tahun diterbitkan dan menjadi sebuah mastery ya untuk Nako Center sendiri, teman-teman Ingrid. Saya ingin membahas tentang buku yang menarik ini. Mungkin Anda sudah punya buku ini, Seven Wonders, sahabat-sahabat Nako ya, juga teman-teman ya, sahabat-sahabat yang lain juga sudah punya buku ini atau juga punya buku ini. Tapi saya ingin membahas buku yang spesial. Dari buku pertama saya adalah ini, The Seven Wonders. Ini dari Grasindo dan diterbitkan tahun 2007. Covernya model kuping gini, ada lipatan. Dan saya suka sekali buku ini ya. Desainnya juga masih saya sendiri yang langsung memilih setiap babnya. Gambar-gambar pintunya ya, seperti memasuki dunia kearifan ya. Selamat datang di zaman kearifan, teman-teman hebat. Apakah saya pernah menulis buku sebelum saya menulis buku? Jawabannya tidak. Selama saya kuliah di kampus UIN Jakarta, tempatnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, saya adalah seorang marbot di masjid. Saya adalah seorang office boy, mahasiswa yang bekerja sebagai office boy. Jadi saya adalah mahasiswa karena orang tua saya terbatas ekonominya. Ayah saya adalah seorang tukang beca dan ibu saya seorang ibu rumah tangga, sehingga saya harus mandiri tinggal di Jakarta. Dan selama kuliah saya tinggal di Masjid Fatullah UIN Sarip Hidayatullah Jakarta sebagai seorang marbot. Apakah waktu saya kuliah nulis buku? Enggak. Artikel juga enggak. Kalau makalah ya tugas dosen ya. Tapi untuk saya waktu itu adalah bagaimana saya bekerja keras aja. Enggak pernah berpikir keras, tapi bekerja keras. Meluarkan tenaga untuk bekerja, ngepel, nyapu. Kapan saya nulis buku ini? Tepatnya setelah saya menikah. Jadi saya menikah dengan teman kuliah saya yang waktu kuliah bahkan tidak pernah mencintai saya. Setelah kita lulus baru dia
ya, memilih menikah dengan saya dan meninggalkan sosok laki-laki tunangannya, dan akhirnya menjadi buku sendiri yang namanya My Name is Nakoi, novel My Name is Nakoi. Nah, waktu itu pada saat saya masih menjadi asisten dosen psikologi di UIN Jakarta dan asisten psikologi di kampus Paramadina, saya tinggal masih dengan mertua saya. Tapi mertua saya kelihatannya tidak happy punya mantu yang tanda petik tidak punya keuangan yang mapan. Mantu yang tinggal bersama mertua, mantu yang nggak punya, ya motor juga nggak punya, mobil juga nggak punya, ya. Dan waktu itu saya sering diledek, sering dihina, terutama oleh keluarga besar istri saya, abang-abang ipar, ya. Dan wah aduh, selamat ini ya. Dan saya menulis buku ini tuh di kontrakan, ya, kontrakan kecil, karena saya nggak boleh satu rumah lagi sama istri saya gitu oleh mertua saya. Saya di kamar gitu, kamar 3 petak gitu, dan saya menulis buku ini. Waktu itu saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah tulisan saya sebagai mengangkat harkat dan martabat saya gitu. Karena saya nggak tahu Gramedia itu di mana, nggak pernah ada mentor saya juga nulis buku. Jadi menulis dengan cinta terbesar saya, menulis dengan cahaya di situ, dan pada saat menulis seperti menerobos masa-masa gelap yang saya miliki, teman. Akhirnya saya nulis itu mengalir begitu mudah. Bahkan kalau saya baca buku ini buku ini sama ya, kadang-kadang kayak nggak percaya apakah ini tulisan saya gitu. Ditulis dalam keadaan tekanan berat, dalam keadaan di ujung perceraian tahun pertama menikah, dan aku yakin waktu itu saya hanya minta kepada Allah agar buku pertama saya ini bisa membuat saya dihargai oleh keluarga istri saya, dihormati oleh keluarga istri saya, dan saya menjadi orang yang sukses gitu. Bayangkan saya tinggal di Cengkareng dan saya nggak tahu di mana Gramedia itu. Gramedia itu di Palmerah, nggak punya kenalan, nggak punya relasi. Saya nulis tiap hari itu sambil seperti hari ini, sambil menangis ya. Enggak ya, saya kalau lihat buku ini dengan buku ini emosi saya pasti berbeda ya. Kalau buku ini penuh dengan emosi ya, karena masa-masa awal, dan apalagi buku yang ini juga penuh emosi ya, karena saya nulis buku ini buku tahun kedua setelah itu saya ingin punya anak kembar, maka saya tulis nanti ada puisi saya di buku ini. Waktu itu anak kembar saya belum lahir, belum ada anak kembar, tapi saya udah nuliskan anak kembarnya. Dan pada saat itu saya nulis aja, jadi nulis. Saya punya mentor namanya Pak Budi Munawar Rahman. Dia bilang gini, kamu tulis aja,
Bahkan pada saat kamu lagi ngeblank, lagi males, lagi tulis aja, tulis. Dan saya ikuti mentor saya itu. Dan tahun 2007, April 2007 itu buku pertama ini keluar di Gramedia. Pada saat saya membawa naskah buku ini di Gramedia, Gramedia minta ke saya, dan dia sempat tertarik, tetapi masih ragu apakah buku ini laku atau tidak. Maka Gramedia minta saya untuk membeli buku ini sebanyak 3.000 buah. Dan saya ngobrol dengan istri saya bilang nggak apa-apa mas. Jadi saya masih manggil saya mas tuh, belum ayah, belum ada anak kan. Tapi masalah 3.000 buah itu kan, 3.000 itu uangnya hampir di atas 35 juta. Dan uang itu kita nggak ada juga. Nah, istri saya, dia punya mobil Avanza ya, mobil saya. Istri saya itu memang keluarganya berbeda lah. Dia lebih mapan ya. Dia punya harta sebelum menikah dengan saya gitu. Jadi dia punya mobil, dia berdagang memang waktu mahasiswanya juga, keluarganya, dan dia juga berdagang. Terus saya rayu mobil itu untuk dijual. Dan istri saya percaya bahwa apa yang diputuskan oleh suaminya adalah masa depannya. Jadi mobil Avanza lama itu dijual untuk DP buku ini. Jadi 2 minggu setelah itu buku dari Gramedia datang, buku ini dikontrakan itu, dan satu kamar itu isinya adalah buku ini. Dan kita bingung bagaimana caranya buku ini biar keluar kan. Ternyata pada saat peluncuran buku ini terjual hampir mendekati 2.000 eksemplar. Padahal yang hadir sekitar 500, tapi buku itu terjual hampir 2.000, jadi 1.800-900 itu. Itu juga keajaiban yang tak terduga. Jadi orang tuh beli borong itu, ada 5, 10, satu orang itu dikasih hadiah ke keluarganya gitu. Dan itu menjadi good news buat saya, kabar baik buat saya, di luar dugaan. Orang begitu antusias datang ke launching buku pertama saya ini, dan diadakan di Pasaraya Blok M di lantai 7 waktu itu. Meriah sekali. Ada lebih 500 orang hadir, termasuk guru-guru saya hadir. Dan waktu itu sahabat-sahabat yang great, yang membuat saya juga tak kuasa menahan syukur itu adalah ternyata buku ini mendapat sambutan yang sangat besar di Gramedia, di toko buku Gramedia. Bahkan ada resensi di koran Kompas setengah halaman waktu itu dengan judul, kalau di barat ada 7 habit, di timur ada 7 awareness. Ditulis oleh Budi Munawar Rahman. Ya. Wah, itu bayangkan dulu, orang lihatnya Kompas semua, baca, orang memborong buku ini waktu itu. Nah, setelah buku ini jadi rame, jadi bestseller, Gramedia mengambil alih. Tadinya lihat Grasindo diambil menjadi GM, Gramedia Pustaka Utama, anak perusahaannya Gramedia juga yang ini. Ya. Dan mulailah buku ini moving itu sehari di atas 10 buku di satu outlet. Kali berapa ratus outlet di Indonesia kan. Mulai naik lagi dan masuk di neon box Gramedia. Mungkin Anda pernah datang ke toko buku Gramedia dan ada neon box itu gambar buku ya, buku barat. Nah, ini buku ini. Waktu itu udah diganti buku ini. Buku ini ganti. Gramedia lain masih Grasindo. Ini kurang lebih setahunan lebih lah. Ini berikutnya, tapi sudah mulai Gramedia total promosi di buku ini. Dan masalah datang ketika saya harus memilih apakah saya harus menjadi dosen, tetap jadi dosen di UIN dan di Paramadina, atau saya memilih menjadi seorang trainer dan entrepreneur waktu itu. Dan saya memilih untuk meninggalkan kampus tercinta UIN Ciputat
dan arah Madinah, saya meninggalkan 2 kampus itu dan memilih menjadi seorang entrepreneur atau motivator. Guru-guru saya bilang jalan saya itu terlalu berani karena masih gelap gulita ya. Ada Prof. Nasaruddin Umar yang sekarang jadi Menteri Agama, ada Prof. Komar Hidayat, ada banyak profesor bilang jalan yang ditempuh itu terlalu berani. Tapi saya akhirnya memilih jalan itu. Dan takdir pun bergulir sendiri. 2008 saya menulis buku The Heart of Seven Awareness di Mizan. Versi muslimnya ini adalah The Heart of Seven Awareness. Dan waktu itu buku ini sudah meledak, tapi masalah saya belum selesai. Masalah rumah tangga saya itu sudah betul-betul di ujung tanduk. Mertua tetap meminta saya bercerai dengan anaknya, dan keluarga juga bingung bagaimana mengatasi masalahnya. Kebencian mertua saya masih akut ke saya. Ya, saya dari kampung, orang tua juga sulit, ya menikah dengan keluarga Betawi yang sukses, yang kaya, dan cerita-cerita drama itu ternyata ada juga dialami oleh saya. Jadi saya kalau pulang kampung itu gimana di sana? Baik, Ma, enak. Itu sebenarnya keadaan terbalik di sana. Saya di kontrakan, istri saya di rumah, dan saya nggak boleh datang lagi tuh. Di situ saya ketemu dengan seorang encang. Yang encang ini bilang gini, lu mesti punya rumus agar mertua lu bisa nerima lu gitu. Saya bilang, rumusnya apa, Cang? Rumusnya cuman 1, cucu atau anak. Nah, saya diminta untuk segera punya cucu atau anak, dan akhirnya saya oke, ya. Bayangan saya kalau anaknya cuma 1 biasa aja, tapi bagaimana kalau anaknya itu kembar? Maka saya berpikir, bagaimana ya kalau punya cucu pertama kali kembar buat mertua saya? Maka saya datang ke rumah sakit, konsultasi. Dokter bilang kayak gini, Anda punya keturunan kembar nggak, Mas? Saya ke saya, nggak ada. Istri ada nggak? Nggak ada. Impossible, nggak mungkin katanya. Jadi ya kita berdua dikatakan impossible, nggak mungkin punya anak kembar. Apa yang saya lakukan pada saat dokter mengatakan saya impossible, teman-teman yang great, tidak mungkin, sulit, nggak mungkin karena nggak ada keturunan kembar, saya malah membuat puisi di sini. Lihat deh, judulnya apa? Hadiah dari Ayah. Tulisan ini saya tulis sebelum Zara dan Ziva lahir. Jadi dia lahir, ya. Berikutnya buku ini sudah saya tulis, dan saya bacakan ya. Ini saya tulis membayangkan bahwa saya akan punya anak kembar yang cantik, yang akan menyelamatkan pernikahan saya dengan istri saya, yaitu mertua saya akan sangat bangga punya anaknya bisa melahirkan kembar, yaitu istri saya. Ya, karena waktu itu rasanya impossible. Saya tulis di buku ini, judulnya adalah Hadiah dari Ayah. Anakku Zara dan Ziva. Jadi nama Zara Ziva itu belum ada, anaknya belum ada, saya udah tulis duluan. Kau lahir di bumi ini semua berkat kehendak ilahi. Jadi saya tulis. Nah, bayangkan sekarang anak saya udah bisa baca ini ya. Gimana dia agak nangis tuh. Kelak jika kau dewasa, ingatlah perjanjianmu dengan Allah. Pada saat dirimu masih dalam alam rahim, kasih sayang, Allah bertanya padamu, apakah kamu menjadi saksi bahwa aku ini Tuhanmu? Kau menjawab, anakku, betul, kami menjadi saksi bahwa engkau Tuhan kami. Dimanapun kamu berada sekarang, kau adalah makhluk spiritual yang sedang mendiami badan kasar, nak. Bukan badan kasar yang sedang belajar spiritual. Kalau nyamuk saja Allah ciptakan memiliki makna dan manfaat untuk manusia, apalagi kehadiran
kalian berdua di dunia ini. Tentu tujuan atas kelahiran kalian sangat mulia. Kelak pada saat dewasa, jadilah manusia di atas rata-rata. Itu udah tulis nih teman. Selalu bermanfaat untuk dirimu, keluargamu, lingkunganmu, negaramu, dunia ini, dan bahkan untuk seluruh alam semesta. Zara dan Ziva, ayah dan bunda tahu, meski kau lahir melalui rahim bundamu, namun kau bukan milik kami seutuhnya. Kau adalah milik Zat yang maha mengetahui, yang maha kaya, yang maha bijaksana. Kau tahu siapa dia, bidadariku? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa langit dan bumi. Dulu kau tidak ada, lalu sekarang kau ada. Kelak ayah tahu kau pun akan tidak ada kembali. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan panjang untuk kehidupan yang jauh 10.000 lebih panjang. Ibarat busur panah, anak-anakku, kau ditempa dibuat sedemikian rupa oleh ayah dan bunda di sini, namun kelak kau harus melesat jauh dan cepat menggapai impianmu. Di sanalah kelak ayah dan bunda diuji, apakah kami ikhlas dengan harta kami selama ini. Kaulah harta yang termahal yang kami miliki, nak. Jadilah cahaya yang bisa menerangi sekelilingmu. Jangan kau padamkan cahaya itu, nak. Bila kau padamkan, kau akan tersesat dalam perjalananmu. Kau tahu, anakku, apakah cahaya itu? Dialah nuranimu, tempat dialog dengan Tuhan yang menciptakanmu. Biarkan hatimu berisi pohon-pohon cinta yang membuatmu menikmati kehidupan ini selalu, seperti namamu Zara yang berarti bunga yang wangi, dan Ziva yang berarti kemilau cahaya surgawi. Love Hamesha, ayah. Nah, jadi saya nulis puisi di buku Dahat ini sebelum mereka lahir, karena udah pengen banget. Dan akhirnya Zara dan Ziva lahir, dan betul mertua saya langsung jatuh cinta. Tadinya kebencian berubah menjadi kasih sayang. Teman-teman yang great, sahabat hebat, jadi Seven Wonders ditulis dengan banyak kisah yang luar biasa. Saya berangkat dari nol, dan buku inilah menjadi wasilah saya. Maka kalau memegang buku ini, membaca buku ini, terlintas masa-masa lampau yang menyesakan jiwa, ya, ketika harus berjuang sendiri, harus melewati persoalan sendiri. Dan akhirnya sekarang saya tinggal di Nakoi Point Center. Kita sudah punya learning center sendiri di sini. Kita juga punya pondok anak Koya. Kita udah punya juga Nako School yang ada di Serpong BSD Tangerang Selatan. Begitu teman-teman yang great, dari Seven Wonders versi pertama, Seven Wonders versi kedua, dan Seven Wonders versi ketiga. Teman-teman yang great. Jadi Gramedia mencetak, merevisi covernya berkali-kali, ya, sampai hari ini. Jadi teman-teman yang great, kalau Anda mau lihat juga buku-buku ini di Gramedia juga silakan, ya. Buku Seven Wonders, teman-teman yang great. Demikian, ya, perjalanan singkat dari saya, pesan saya, teman-teman yang great. Ya, seperti kutipan saya bahwa kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya. Yang mengasah saya adalah ayah mertua saya. Orang yang berperan waktu itu adalah, perannya adalah sangat keras. Tapi mungkin kalau nggak ada ayah mertua saya tidak seperti hari ini. Jadi saya ucapkan rasa syukur saya, terima kasih saya kepada beliau, dan mendoakan almarhum. Setiap hari saya mendoakan ayah mertua saya, mengirimkan hadiah Fatihah buat ayah saya juga almarhum. Dua ayah saya telah wafat, ayah mertua saya dan ayah saya. Dua-duanya membentuk karakter saya hari ini. Ayah saya membentuk saya menjadi pemenang, meraih masa depan dengan keberanian,
meninggalkan kampung halaman demi masa depan. Dan ayah mertua saya mengajarkan kehidupan yang lebih keras lagi. Dan saya belajar hal yang sangat penting. Jadi jangan keburu negatif ketika kita mendapatkan seseorang yang mungkin buruk sangka kepada kita. Bisa jadi seperti kutipan dalam buku Seven Awareness bahwa setiap pasien butuh pil pahit. Ya, setiap kita butuh jamu yang sehat. Demikian, sampai ketemu lagi teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat ya. Sampai ketemu di pelatihan The Seven Awareness. Sampai ketemu training Seven Awareness di kantor Anda, di rumah Anda, di perusahaan Anda ya. Mempelajari The Seven Awareness, 7 kesadaran hati dan jiwa untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Saya Rana Qasim Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.